Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Qaulun Sadid yang berbahagia. Begitu banyak riwayat yang menceritakan tentang keislaman dan kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abul Hasan Al-Atrabulisi dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu ketika Abu Bakar baru pulang dari berniaga di Yaman, beliau keluar rumah dan langsung pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu dengan Nabi, beliau berkata, "Wahai Abu Qasim, saya telah mendengar berita dari penduduk Mekah. Mereka telah membicarakanmu, mereka telah mengasingkanmu, dan mereka mencelamu. Karena engkau menghina nenek moyang mereka dan Tuhan-Tuhan mereka, dan mengatakan Tuhan hanya satu." Setelah Abu Bakar berbicara, maka Rasulullah SAW langsung mengajak Abu Bakar kepada Islam dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajak engkau kepada Islam, agama yang hak." Maka Abu Bakar langsung masuk Islam tanpa berpikir dua kali. Setelah itu, Rasulullah SAW meninggalkan Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Islamnya Abu Bakar, tidak ada satu orang pun di antara penduduk Mekah yang lebih bahagia melebihi Rasulullah SAW karena keislaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian di sore hari, Abu Bakar mengajak Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Islam. Mereka pun masuk Islam dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian besoknya Abu Bakar pergi menemui Utsman bin Mad'un, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdi Asad, dan Arqam bin Abi Arqam, mengajak mereka kepada Islam. Mereka pun masuk Islam dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah bersahabat dengan Nabi dari sejak kecil. Makanya beliau mengenal betul akan sifat-sifat mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika beliau diajak masuk Islam, beliau tidak menolak dan langsung menerimanya. Karena orang baik dan mulia tidak akan berbohong dalam urusan apapun, apalagi dalam urusan yang besar. Itulah agama. Abu Bakar adalah orang yang menemani Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan membawa seluruh hartanya untuk perjuangan agama. Abu Bakar orang yang tidak pernah meragukan keputusan Rasulullah SAW dalam hal apapun. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah yang Rasulullah SAW buat dengan kaum musyrikin Mekah, sebagian besar kaum muslimin, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, merasa berat dengan keputusan tersebut, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana seluruh isi perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin dan menguntungkan kaum musyrikin. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap yakin 100% akan keputusan Rasulullah SAW. Bahkan beliau menasihati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Dia tidak akan bermaksiat kepada Tuhannya dan pasti Allah akan menolongnya. Maka berpegang teguhlah terhadap perintahnya. Demi Allah,
dia berada di atas kebenaran. Maka Umar radhiyallahu anhu pun ridho, dan pada akhirnya seluruh kaum muslimin yakni para sahabat radhiyallahu anhum pun ridho akan keputusan Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Karena di hati-hati sahabat radhiyallahu anhum tertanam iman yang begitu kuat, sehingga apapun keputusan Allah dan Rasulnya, mereka sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaatinya. Kelebihan Abu Bakar radhiyallahu an begitu banyak disebutkan dalam berbagai riwayat. Dalam kitab Hayatus Sahabah juz 1 diriwayatkan pada zaman kehalifan Umar radhiyallahu an banyak yang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung beliau atas keberhasilannya sebagai khalifah. Dan memang benar, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, Islam telah tersebar seluruh dunia, bahkan 2/3 dunia telah dikuasai umat Islam. Bahkan ada sampai mengatakan Khalifah Umar lebih baik dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mendengar hal itu Umar marah sekaligus sedih, kemudian berkata, "Demi Allah, sesungguhnya satu malam Abu Bakar menemani Rasulullah SAW di Gua Hira itu lebih baik di sisi Allah daripada seluruh amalan Umar dan keluarganya seumur hidup." Dalam lain, pernah Rasulullah SAW duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha di malam hari, memandang bintang-bintang di langit. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapakah dari umatku yang memiliki kebaikan sebanyak bintang-bintang di langit?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ayahku Abu Bakar, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Bukan, tapi Umar." Aisyah pun heran. Rasulullah SAW menjawab, melanjutkan perkataannya, "Tapi seandainya seluruh kebaikan Umar itu tidak sebanding dengan kebaikan-kebaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena begitu besar jasa dan pengorbanannya Abu Bakar di dalam Islam." Sahabat-sahabat Qaulun Sadid yang berbahagia, ada sebuah riwayat dalam kitab Risalatul Ma'awanah. Rasulullah SAW bersabda, "Akan ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, dan setiap satu orang bisa menarik 70.000 orang lagi masuk surga tanpa hisab. Dan yang memimpin 70.000 itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu." Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama memeluk Islam di kalangan lelaki dewasa. Abu Bakar orang yang suci jiwanya, khusyuk dalam beribadah, sering membaca Al-Quran dan mentadabburinya, senang bersedekah, suka mendengar nasihat dan memberi nasihat, beramar ma'ruf nahi munkar, selalu hidup dalam kesederhanaan, dan banyak lagi sifat-sifat mulia yang ada pada diri beliau. Rasulullah SAW sangat menyayangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Abu Darda radhiyallahu anhu, pernah satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertengkar dengan salah seorang sahabat, sehingga beliau sangat kecewa dan sedih.
Melihat hal demikian, Rasulullah SAW marah dan berkata, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutusku pada kalian tapi kalian mengatakan engkau Muhammad dusta." Namun Abu Bakar mengatakan, "Iya Muhammad benar. Abu Bakar telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Maka janganlah kalian sakiti dia." Semenjak saat itu tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah orang yang berjuang di samping Nabi SAW hingga akhir hayat beliau. Abu Bakar adalah orang yang diangkat sebagai khalifah pertama dalam Islam. Beliau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk agama. Beliau menjabat khalifah lebih dari 2 tahun. Beliau wafat pada umur 63 tahun lebih, sama persis umur wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu wa rahimahullahu ta'ala Abu Bakar. Allah telah meridhoimu dan merahmatimu wahai Abu Bakar. Demikianlah kisah singkat dari jiwa yang suci ini. Dan pintu surga telah memanggil-manggil namamu wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.